Ibu Ida Dayak ini bisa menjadi contoh, supaya kita jangan selalu mengkritik dan menuntut orang lain. Tetapi kebaikan beliau juga tidak sepenuhnya saudara-saudara kita menghargai. Adil Kak Talino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Kembali berjumpa lagi dengan aku Saris. Di kesempatan kali ini saya kembali mengerjakan sarung mandau yang sudah beberapa hari ini. Tetapi untuk proses pembuatan sarung mandau ini baru tahap dasar ataupun tahap awal. Dan sebelumnya saya akan menanggapi salah satu komentar yang sekarang sudah mulai bernada rasis seperti itu. Jadi untuk saya pribadi, komentar-komentar yang sifatnya aneh sebenarnya saya tidak ambil pusing. Tetapi karena ini sudah mengarah ke rasis dan hal itu merupakan sesuatu yang tidak bagus. Sebagai seorang Dayak ataupun non-Dayak, jika kita benar-benar mencintai budaya, dalam hal ini adalah mandau, seharusnya kita tidak perlu hanya bisa mengkritik dan menuntut seseorang untuk selalu memberikan karya yang terbaik. Dan secara khusus untuk saya pribadi, perlu saudara-saudara ketahui, saya bukanlah ahli mandau, tetapi hanya seseorang putra Dayak yang ingin belajar adat dan budaya, dan dalam hal ini adalah mandau. Jadi beberapa hari yang lalu ketika saya membuat konten dan ada seorang saudara kita yang mengomentari video saya dan beliau mengatakan bahwa saya ini hanya orang yang tidak tahu diri, sombong dan angkuh. Jadi saya tidak paham apa yang beliau maksudkan. Saya membuat mandau belajar dengan senior-senior kita yang sudah ada di YouTube. Jadi dari konten-konten beliau yang sudah ada saya tiru dan saya praktekkan. Jadi sebagai seorang pecinta budaya ataupun pecinta mandau, baik dari saudara-saudara kita dari suku Dayak maupun yang lain-lain, seharusnya kita bisa mencontoh dari beberapa tokoh masyarakat, khususnya dari suku Dayak, yang banyak menjadi panutan dalam hal adat dan budaya. Dan perlu saudaraku ketahui, jika saudaraku seorang putra Dayak asli seperti saya ini, tetapi selalu diremehkan dalam hal belajar, masalah bulian ataupun hinaan itu tidak masalah, tetapi jangan mengarah kepada rasis. Seharusnya kita cukup mengerjakan apa yang kita bisa dan mempelajari apa yang seharusnya kita pelajari. Dan baru-baru ini juga dihebohkan oleh seorang ibu, yaitu Ibu Ida Dayak, yang viral di TikTok karena berhasil memberikan penyembuhan secara alternatif kepada saudara-saudara kita, dan beliau melakukannya dengan ikhlas dan kerendahan hati. Seharusnya Ibu Ida Dayak ini bisa menjadi contoh, supaya kita jangan selalu mengkritik dan menuntut orang lain untuk berkarya lebih baik, tetapi kita sendiri tidak bisa. Dan terus terang, untuk saya pribadi, ada beberapa orang dari kalangan suku Dayak, walaupun dalam arti kata maaf, kita tidak membedakan
agama, ataupun suku. Dan dari beberapa orang ataupun seniman Dayak, saya kagum dengan seorang Empu Gelol, yang mohon maaf Empu, beliau sangat senior dalam hal membuat mandau. Tetapi saya mengagumi beliau bukan hanya karena karyanya yang luar biasa, tetapi kerendahan hati beliau yang juga menjadi panutan saya. Dan dalam hal belajar membuat mandau, mungkin setiap harinya saya bisa menonton 2-3 video beliau. Jadi dari situ saya ambil apa yang sepatutnya saya pelajari. Dan saya tidak hanya melihat teknik pembuatan mandau beliau, tetapi pemaparan beliau dengan segala kerendahan hati, itu yang menjadi kekaguman saya. Tetapi kebaikan beliau juga tidak sepenuhnya saudara-saudara kita menghargai. Karena kebaikan beliau juga seringkali saudara-saudara kita yang sama halnya yang terjadi dengan saya. Jadi sebenarnya saya kurang paham dengan saudara-saudara kita yang seperti ini. Oke sahabat Saris, untuk sarung mandau ini adalah hanya bagian dasarnya saja. Jadi saya membuat sarung mandau ini dengan memakai bilah tempilan. Dan ini memang masih sangat tebal. Baru saya buat bagian dasarnya seperti ini. Karena ada beberapa hari yang lalu, saudara kita kebetulan beliau adalah dari suku NTT, yang sangat kagum dengan teknik pembuatan mandau Dayak ataupun mandau tempilan. Dan beliau bingung dengan cara pemasangan rotan yang bisa masuk dari dalam tetapi tidak putus oleh bilah mandau. Sebelumnya juga saya beri sedikit penjelasan, dan juga beliau sangat kagum dengan teknik penganyaman tempusar seperti ini. Jadi saya berusaha memberikan penjelasan kepada beliau supaya lebih pahamnya. Saya menyarankan beliau untuk menonton setiap tutorial yang ada di YouTube, terutama tentang pembahasan masalah mandau dan tutorial memasang tempusar dan lain-lain. Jadi untuk bilahnya ini sudah pas di sarungnya, dan nantinya saya hanya akan memasang tempusar dan memasang bagian yang harus dikerjakan. Oke sahabat Saris, seperti ini perjumpaan kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan dari saudara-saudara, tetapi saya hanya bermaksud untuk memotivasi sahabat-sahabat pemula yang baru belajar. Dan jangan ragu untuk subscribe channel Saris SR, karena akan selalu ada informasi yang bermanfaat yang bisa saya sampaikan seputar mandau. Sampai berjumpa di video-video saya yang berikutnya. Salam budaya.